اللهم نستعين بك ونتوكل عليك حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله ما شاء الله لا يسوق الخير إلا الله. بسم الله ما شاء الله لا يصرف سوء إلا الله. بسم الله ما شاء الله ما كان من نعمة فمن الله. بسم الله ما شاء الله لا حول ولا قوة إلا بالله. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وإمام المتقين المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وبعد فأقول سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدنا علما وارزقنا فهما اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل. اللهم إنا نسألك فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين. اللهم أغنينا بالعلم وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية والسلامة برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أنت ربنا وارزقنا الاستقامة. آمين يا الله ya mujib as-sa'ilin. Syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan karunia nikmatnya yang tiada terkira. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Salawat dan salam mari kita senantiasa kirimkan kepada qudwah hasanah kita, manusia paling utama, baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah pada sore hari ini kita kembali melanjutkan pembacaan kitab Syarah Arba'in An-Nawawiyah, yakni 42 hadis yang dihimpun oleh Imam An-Nawawi. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah menyatakan man hafidha arba'ina haditsan, ya, siapa yang menghafalkan 40 hadis. Wa fi riwayatin man hafidha min ummati au ala ummati arba'ina hadisan, siapa yang dari umatku menghafalkan 40 hadis. Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ba'athahullahu yaumal qiyamati faqihan. Allah akan bangkitkan dia pada hari kiamat sebagai faqih, ya, orang yang paham fikih. Dan kalau disebut faqih itu pasti ulama. Kalau disebut ulama belum tentu faqih. Makanya kaidahnya kullu faqihin alimun walaysa kullu alimin faqihan. Setiap orang yang ahli fikih itu adalah orang alim, tapi tidak setiap orang alim adalah ahli fikih. Nah, dalam hadis tadi ba'athahullahu yaumal qiyamati faqihan. Mudah-mudahan kita termasuk orang alim yang faqih dengan wasilah mengkaji hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Amin Allahumma amin. Dan kita memasuki hadis yang ke as-sadis asyar, ke-16. Al-musannifu al-imam Abi Zakaria Yahya ibn Syaraf An-Nawawi rahimahullah ta'ala fi kitabih Syarhil Arba'in An-Nawawiyah an Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, dari sahabat Nabi yang bernama Abu Hurairah. Nama asli beliau menurut pendapat yang rajih adalah Abdurrahman bin Sakhar. Sidin ini sehari beristighfar dan minta ampun dengan Allah 12.000 kali. Jadi kita mun kawa sehari 100, jangan rasa harat, jangan rasa hebat, jangan rasa kada ada lagi dosa. Karena seorang sahabat Nabi
saja Abu Hurairah 12.000 kali. Astaghfirullahaladzim wa atubu ilaih. Astaghfirullahaladzim wa atubu ilaih. Astaghfirullahaladzim wa atubu ilaih. Sehari 12.000 kali. Masya Allah. Jadi sampai sini saja, sampai kita bahwa ternyata kita itu tidak ada apa-apanya. Dalam hal thalabul ilmi jangan tanya. Dalam hal jihad fisabilillah jangan tanya. Jadi kalau yang mana sidin 12.000 kali sehari, sidin pengangguran, disambat pengangguran. Ada sidin sahabat yang paling banyak mengumpulkan hadis. Artinya beliau seorang talib, seorang pengkaji ilmu yang luar biasa. Jadi kata beliau, anna rajulan qala lin nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada seorang laki-laki, tidak disebut siapa namanya di sini, mubham. Dalam ilmu hadis ini disebut mubham. Ya, samar, tidak disebut. Dia bertanya kepada Rasulullah atau dia meminta nasihat kepada Rasulullah, ausini ya Allah, ya Rasulullah, berikan nasihat kepadaku. Nah, ini termasuk perkara yang penting untuk kita amalkan. Yakni kita minta nasihat. Lagi galau, datang ke Ustaz. Datang ke Ustazah. Ustaz, tolong nasihati ulun. Ulun lagi galau. Ustazah, nasihati ulun. Hati ulun lagi kada tenang. Terpikir terus lawan seseorang. Siapa? Rasulullah. Masya Allah. Jadi minta nasihat. Adapun yang dimintai nasihat, beri nasihat. Fadzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Berilah nasihat, berilah peringatan, karena nasihat itu bermanfaat bagi orang-orang beriman. Selama ini beriman, diberi nasihat, insyaallah bermanfaat. Lalu Nabi kita mengatakan, qala la taghdab, jangan engkau marah. Kira-kira orangnya ini dasar penyarikan, sumbu pendek, kada kau tegatok sarik, kada kau dicengangi sedikit, kenapa cengang-cengang besi hutang nyawa, pajangan-cengang lagi hutang kah? Sudah berhutang, dicengangi lawan yang menghutangi, menggertak pulang. Harap benar manusia ini. Jadi kenapa Nabi mengatakan la taghdab? Karena memang ada penyakit di hatinya. Dan Rasulullah tahu orang ini penyarikan, mudah marah. Jadi Nabi itu menasihati sesuai dengan penyakit yang diderita orang yang minta nasihat. Nabi sudah mendiagnosa. Nabi itu dokternya umat, baik sakit zahir maupun sakit batin. Nabi tahu, tembus pandangan Nabi. Lalu ketika ketemu orang ini, Nabi tahu orang ini penyangitan, maka pesannya la taghdab. Jadi artinya kita dalam memberi nasihat, lihat juga orang yang datang ke kita itu. Kemarin ada majelis ibu-ibu sore sebelum kesini. Ustaz, kayak apa sikap kita? Ada orang berhutang, berapa jerun hutangnya? Ratusan juta. Ditagih-tagih kada sing bayaran. Sudah dibeli tempo, lewat juga pembayarannya. Apa sikap kita? Ujar ulun jawab, ujar Allah Ta'ala, wa in kana dzu usratin fanadhiratun ila maisarah. Itu yang pertama. Jika ada usrah, jika ada kesulitan dari orang yang berhutang untuk bayar hutang, fanadhiratun ila maisarah, maka beri tangguh sampai inya maisarah. Apa arti maisarah?
sampai nya sanggup membayar. Kalau nya kada sanggup membayar Bang, lanjutannya jar Allah wa antasaddaqu khairul lakum. Dan jika engkau sedekahkan itu hutang, itu lebih baik bagi kalian. Ratusan juta utangnya Ustaz. Berapa jalan? 120 juta. Itu pun kan sedekahkan lebih baik bagi kesedihan. Ada seorang alim ulama Imam Abu Hanifah menghutangi orang lebih banyak daripada yang pian hutangkan. 700 juta. Kalau dikonversi ke rupiah itu 700 juta. Ketemu dengan hendak berpapasan dengan orang yang berhutang kepada beliau. Orang yang berhutang itu sembunyi. Sekanya tahu Imam Abu Hanifah datangnya sedin ciluk bah. Takajut ya orangnya. Nah pegarang kena sembunyi-sembunyi jadi Imam Abu Hanifah. Ulun sumpan kada kau bayar hutang ke pian. Aja mengketu lunas dia sudah 700 juta. Pian tadi berapa Bu? 120 juta. Ayat ini ulun baca akan ke pian karena pian yang menghutangi. Anda yang datang ke ulun orang yang berhutang lain lagi dalilnya banyak. Kalau yang berhutang itu datang ke ulun akan katakan matlul ghani zulmun. Orang yang menunda-nunda bayar hutang itu kezaliman. Inna zulma zulumatun yaumal qiyamah. Sedangkan orang yang zalim maka dia akan mengalami kegelapan nanti pada hari kiamat. Yalah. Jadi orang sugih, orang yang sanggup bayar hutang, jangan canggih, cangkal berhutang alih ditagih. Ada duit bayar, ada duit bayar. Ancaman bagi orang yang tidak mau atau melambat-lambatkan bayar hutang. Atau bacakan hadis Nabi bahwa nafsul mukmin muallaqatun, jiwanya seorang mukmin itu tergantung melayang-layang jadi roh gentayangan. Bidainihi karena hutangnya, hatta yuqda hingga dia melunasi hutangnya. Jadi hati-hati kan bahisi hutang ada bayar-bayar kan. Jadi roh gentayangannya. Na'udzubillah. Andai si orang berhutang ini mati, lalu hendak disembahyangkan, orang alim, tokoh, tuan guru, dianjurkan untuk tidak mensolatkan. Sebagaimana Nabi kita dulu, ada orang meninggal punya hutang 2 dinar. 1 dinar itu 4,25 gram emas. Berarti kalau 2 dinar, 8,5 gram emas. 8 jutaan lah menwahini. Ujar Nabi kita apa? Sallu ala sahibikum. Salatkan tuh saudara kalian. Salatkan tuh sahabat kalian. Jadi sahabat disuruh mensalatkan, Nabi mundur karena mau mensalatkan. Sampai kemudian ujar Abu Qatadah, saya yang menanggung 2 dinar itu wahai Rasulullah. Hanya Rasulullah akun menyolatkan. Jadi orang yang kada bayar hutang itu terancam tidak disolatkan oleh orang alim, oleh tokoh, oleh ulama. Jadi hati-hati gasan orang yang rajin bahu hutang. Kenapa maka lain dalilnya? Orangnya lain. Ini orang yang menghutangi dianjurkan untuk mensedekahkan. Ya kan? Sedangkan ini orang yang berhutang, kita dorong supaya segera bayar hutang. Jangan dibawa ayat wa in kana dzu usratin fanadhiratun ila maisarah wa antasaddaqu khairul lakum. Bahaya mun ayat itu dibawa ke orang yang canggih tadi itu, cangkal berhutang alih ditagih, bisa selajurnya kena bayar hutang. Iyalah. Nah, jadi wawasan kita harus luas sehingga ketika ditanya orang kita bisa menggunakan dalil yang pas. Nabi kita tahu persis orang ini mengerikan kira-kira, makanya pesan Nabi la taqrab, jangan engkau marah. Faraddada miraran, lalu dia berulang kali minta nasihat kepada Nabi, ausini. Setiap kali dia mengatakan ausini, Nabi bersabda la taqrab, jangan engkau marah. Nah, dalam keterangan lain itu 3 kali. Rawahul Bukhari. Apa beda rawahu lawan akhrajahu? Ada pertanyaan.
Kalau disebut rawahul Bukhari, nah, di sini artinya Imam Bukhari meriwayatkannya. Beliau belajar dari guru-gurunya dan seterusnya, lalu beliau menyusun kitab. Lalu disebut rawahul Bukhari. Bisa juga nanti rawahu itu untuk ke Abu Hurairahnya. Tapi biasanya kalimatnya ruwiya an Abi Hurairah. Nah, kalau akhrajahu itu seperti yang pertama tadi. Jadi bisa akhrajahul Bukhari, bisa rawahul Bukhari. Itu sama maknanya. Jadi rawahul Bukhari dengan akhrajahul Bukhari itu bimaknan wahid, maknanya sama. Qauluhu sallallahu alaihi wasallam la taghdab. Sabda Nabi kita, jangan kau marah, maknahu la tunfidhu ghadabaka. Nah, itu maknanya lah, jangan engkau melampiaskan marahmu. Walaisan nahyu raji'an ila nafsil ghadab. Dan bukanlah larangan. La itu la nahiyah. Lanya la nahiyah, la larangan. Makanya fi'il mudhari sesudahnya menjadi majzum taghdab dengan mensukunkan huruf ba. Asalnya ghadiba yaghdabu. Ya, ghadiba yaghdabu, ikut wazan fa'ila yaf'alu. Karena majzum jadilah taghdab, mensukunkan huruf ba. Nah, jadi ini namanya fi'il nahi, fi'il larangan. Jadi laisan nahyu raji'un, larangannya itu tidak kembali ila nafsil ghadab, bukan kepada marah itu sendiri, li'annahu min taba'il bashar, karena marah itu merupakan watak tabiat bawaan manusia. Jadi hadis ini bukan melarang marah. Hadis ini tidak melarang marah. Hadis ini melarang melampiaskan marah. Itu dua hal yang berbeda. Marah itu tabiat manusia, watak manusia. Ya, bagian dari penampakan dari gharizat baqa. Manusia kan punya gharizah. Ada gharizatul tadayyun, ada gharizatul naum, ada gharizatul baqa. Di antara penampakan gharizatul baqa itu adalah marah. Nah, tapi yang dilarang bukan marah. Yang dilarang itu adalah melampiaskan marah. Melampiaskan marah yang terlarang oleh syariat. Dalam kondisi tertentu justru kita harus marah. Ujar Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala, man istaghdaba, siapa yang dibuat marah, walam yaghdab, tapi dia tidak marah, fahuwa himarun, maka dia itu bagaikan seekor keledai. Jadi kalau Allah dihina, Rasulullah dihina, Islam dihina, kaum muslimin dibantai, ditindas, dizalimi seperti di Palestina, dia tidak marah, fahuwa himarun, dia itu seekor keledai. Anjing saja marah ketika Nabi dihina. Karena ada cerita itu. Ada seekor anjing marah gara-gara Nabi Muhammad SAW dihina. Nabi dihina dirinya tidak marah. Tapi kalau syariat dihina, beliau marah. Nabi diludahi tidak marah. Nabi dicaci maki tidak marah. Tapi kalau syariat Allah dihina, beliau marah. Tadi kita bahas di kitab kajian usul fikih. Nabi memerintahkan sahabat untuk segera berhenti umrah, segera membayar dam, dan segera bercukur. Tapi tak satu sahabat pun bercukur. Akhirnya beliau marah, menemui istri beliau, Ummu Salamah. Padahal Nabi sudah memerintahkan 3 kali. Lalu kata Ummu Salamah, kalau begitu engkau sembelih dam, lalu engkau cukur rambut, bertahallul. Jadi Nabi kada bepandir lagi, langsung. Jadi kalau ada guru bepandir memadahi sudah kada didangari, gawi seorang. Sampai santri melihatkan parahan dan kada paham artinya. Lalu beliau cukur rambut, menyembelih hewan kurban. Marah beliau. Disebutkan dalam hadis tadi mughadiban. Nabi kita marah. Kenapa? Karena perintah beliau sebagai Rasul itu dilanggar.
Karena tentang Hudaybiyah Nabi menyatakan inni Abdullah walan ukhalifu bi amrillah. Saya ini Abdullah wa rasuluh dan hamba Allah dan utusan Allah, walan ukhalifa bi amrillah, dan saya tidak akan menyelisihi perintah Allah. Jadi perjanjian Hudaybiyah itu meskipun kesannya merugikan kaum muslimin, zahirnya seperti merugikan kaum muslimin, tapi itu perintah Allah. Nabi kita cuma menjalankan. Nah, di antara isi perjanjiannya, umrah dihentikan, diganti tahun depan, tahun ke-7 Hijriah. Makanya tahun 7 Hijriah disebut umrah qadha, umrah pengganti yang batal dilakukan di tahun 6 Hijriah. Zubair bin Awam bersengketa masalah banyu, masalah irigasi. Lalu kata Nabi, alirkan air ke kebunmu wahai Zubair bin Awam. Setelah itu alirkan ke tetanggamu. Setelah air itu sampai ke mata kaki, alirkan ke tetanggamu. Rupanya tetangganya itu tanahnya di bawahnya tanahnya Zubair bin Awam. Lalu laki-laki itu mengatakan itu keputusan Rasulullah, karena Zubair itu sepupu sekalinya Rasul. Rasul marah. Wajah beliau memerah, menahan marah. Jadi sidin marah tapi ditahan. Lalu turunlah firman Allah Ta'ala, fala warabbika la yu'minuna hatta yuhaqqimuka fima syajara bainahum thumma la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadaita wa yusallimu taslima. Hafal itu ayatnya, surat An-Nisa ayat 65. Artinya apa? Nabi kita bisa marah. Bahkan jadi Imam Syafi'i kalau dibuat marah tapi tidak marah itu seperti himar. Nah, tapi yang dilarang itu adalah melampiaskan marah dengan cara yang tidak benar. Wala yumkinu, tidak mungkin al-insanu daf'ahu, manusia tidak mungkin menghilangkan rasa marah itu. Karena itu tadi bagian dari fitrah manusia, bagian dari gharizatul baqa manusia. Jadi wa qauluhu sallallahu alaihi wasallam iyyakum wal ghadaba. Nabi menyatakan hendaklah engkau menjauhi ghadab. Jadi kalau setelah iyyakum wa al ghadaba, setelah iyyakum wa itu mansub, pasti itu rumusnya mansub. Jadi bacalah iyyakum wal ghadaba. Fa innahu jamratun, karena marah itu adalah bara api. Tatawaqqadu fi fuadi ibni Adama, yang menyala-nyala di dalam hatinya anak cucu Adam. Alam tara ila ahadikum, tidakkah salah seorang kalian melihat idza ghadiba, jika dia marah, kaifa tahmarru ainahu, bagaimana itu memerah matanya. Orang marah itu kan matanya abang, saking marah. Kenapa? Karena hatinya sedang menyala-nyala, sedang terbakar. Ya kalau orang wayah ini tuh lihat abahmu sangit betanduk, keluar tanduknya, tanduk setan. Tuh lihat kepalanya asap, sangit benar tuh, matanya abang. Jadi jar Nabi kita, marah itu bara api yang ada di dada anak cucu Adam. Tidak akan kau melihat jika seseorang itu marah bagaimana matanya memerah, watan tafihu audajuhu, dan menggelembung urat lehernya. Itu orang marah, bulunya kancang, ulat bulunya beganang. Fa idza ahassa ahadukum bi syai'in min dzalik, jika salah seorang dari kalian itu mulai merasakan bahwa dia sedang marah, falyataji, hendaklah dia berbaring. Au liyulsif bil ardi, atau hendaklah dia menempelkan tubuhnya ke tanah. Kalau berdiri kata Nabi duduklah. Kalau duduk masih marah, berbaring. Nah itu di antara terapi kalau kita marah, bawa guring. Insyaallah bila mau guring sampai sarik. Karena bangun sarik lagi. Waja'a rajulun ila Nabi sallallahu alaihi wasallam faqala ya Rasulullah. Datang seorang laki-laki menemui Nabi sallallahu alaihi wasallam lalu berkata, wahai Rasulullah,
Alimni ilman yuqarribuni minal jannati wa yub'iduni minan nari. Ada seseorang datang menemui Rasul lalu minta diajari, alimni, ajarkan diriku ya Rasulullah ilman, satu ilmu yang dengan ilmu itu saat aku amalkan yuqarribuni minal jannah, itu akan mendekatkanku kepada surga, wa yub'iduni minan nar, dan menjauhkan dariku api neraka. Hendak ada ilmu ini, hendak ada ihsan, hendak ada fadil, Lutfi, hendak ada, enggak, hendak ada, jangan juhud surban olah. Seorang kada sarik, mau orang sarik. Lah. Dan hendakkah ilmu yang jika diamalkan mendekatkan diri ke surga, menjauhkan dari neraka. Hendak rajin. Hendak. Apa ilmunya? Kata Nabi, qala la taghdab walakal jannah. Jangan engkau marah, ya, atau maksudnya melampiaskan marah, maka bagimu surga. Ya, ingat-ingat tuh bila hendak marah. Ini obatlah kesan kita berataan. Bila pindah hendak sarik, ingat hadis ini. La taghdab walakal jannah. Wa qala sallallahu alaihi wasallam innal ghadaba minasyaitani. Nabi juga bersabda sesungguhnya marah itu dari syaitan. Wa inna syaitana khuliqa minan nar, dan bahwasanya syaitan itu diciptakan dari api. Wa inna ma yutfi'un naru bil ma, dan hanyalah api itu yutfa'u akan bisa dipadamkan dengan air. Ya kalau api itu bisa dipadamkan dengan air. Ini alhamdulillah kita nih cerah sudah. Asap kan ada lagi. Semalam maka asap sana. Kenapa? Karena ada api. Dan di Kalimantan ini apinya di bawah tanah. Yang arahnya itu kebakaran hutan gambut. Maka menyiram atau memadamkan api di lahan gambut itu tidak cukup hanya dengan disiram di permukaan. Karena apinya itu di dalam tanah. Yang merambat apinya. Lahan gambut berarti harus disiram dengan air dalam jumlah banyak. Nah, kalau hujan sekali saja biasanya tidak mati. Nah, kalau hujannya berkali-kali baru dia mati. Malah biasanya kalau hujan sekali asapnya makin banyak. Nah, itu menunjukkan apa? Bahwa innama yutfa'un naru bil ma. Api itu hanya bisa dipadamkan dengan air. Fa idza ghadiba ahadukum falyatawadda. Maka jika salah seorang di antara kalian itu marah, hendaklah dia berwudu. Lam itu lam amr. Maka fi'il mudhari sesudahnya yakni yatawadda, dari kata tawaddaa yatawaddau itu dimajzumkan, tanda majzumnya sukun. Fal yatawadda. Ini obat selanjutnya lah. Jadi ya nanti kita simpulkan apa saja terapi bagi orang yang penyangitan. Waqala Abu Dzar Al-Ghifari, berkata Abu Dzar Al-Ghifari, qala lana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berkata kepada kami Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza ghadiba ahadukum wa huwa qa'imun falyajlis. Jika salah seorang di antara kalian marah sementara dia dalam keadaan berdiri, falyajlis, hendaklah dia duduk. Fa in dzahaba anhul ghadabu. Nah, jika ghadabnya pergi darinya, marahnya pergi darinya, sampai marah, alhamdulillah. Wa illa, jika tidak. Nah, inla itu dari kata in dan la. Innya jika, lanya tidak. Wa illa falyattaji. Jika belum pergi juga marahnya setelah duduk, maka hendaklah dia berbaring. Qala Isa alaihi salatu wassalam li Yahya ibni Zakaria alaihi salatu wassalam. Berkata Nabi Isa alaihissalam kepada Nabi Yahya bin Zakaria alaihissalam. Jadi Nabi Isa itu cucunya Imran. Imran punya anak namanya Maryam. Maryam wanita suci yang tak pernah disentuh oleh laki-laki.
yang lalu nanti punya anak namanya Isa. Maryam ketika kecil itu dalam hadonah, dalam penjagaan riayah dari Zakaria. Nah, Zakaria punya anak namanya Yahya. Jadi paham hubungannya lah. Zakaria itu saudara dengan Imran. Imran punya anak namanya Maryam. Maryam punya anak namanya Isa. Zakaria punya anak namanya Yahya. Nah, ini Nabi Isa berdialog dengan Nabi Yahya bin Zakaria. Apa dialognya? Inni muallimuka ilman nafi'an, sesungguhnya aku mengajari engkau sebuah ilmu yang bermanfaat, yakni la taghdab, jangan engkau marah. Faqala, berkatalah Yahya bin Zakaria, wa kaifa li alla aghdaba, bagaimana caranya agar aku tidak marah? Alla aghdaba, jadi dibaca aghdaba karena ada Allah. Allah itu dari kata an dan la. An itu huruf nasab, makanya an la aghdaba. Bagaimana caranya supaya aku tidak marah? Qala, berkatalah Nabi Isa alaihissalam, idza qila laka ma fika faqul dzambun dzakartahu astaghfirullah minhu. Baju nih baju. Jika dikatakan kepada engkau apa yang ada pada diri engkau. Ada orang nih memadahkan ke kita, pian tu engken. Tahu lah engken? Apa? Pemalar. Nah, tahulah pemalar. Yang kalteng. Apa? Medit. Hafiz Abdurrahman mana? Hafiz mana? Oh, medit. Pianto medit, pianto engken, pianto pemalar. Bujur lah, enggak. Bujur. Antum engken. Oh. Misalkan bujur, nah kan tadi kan. Misalkan bujur, maka katakan dzambun dzakartahu. Itu dosa. Artinya dasar bujur seorang ini pemalar, dasar bujur seorang ini engken. Maka aku memohon ampun kepada Allah. Apa maksudnya? Kalau orang menyambat ke diri kita keburukan yang memang ada pada diri kita, akui itu sebagai dosa, lalu minta maaf kepada Allah. Pahamlah? Jangan kemudian sibuk membela diri. Ada bujur, salah, hoax. Jangan menyebarkan hoax. Ada bujur engken. Lalu saring. Yalah. Paham maksudnya? Jadi jika orang menyebut keburukan kita dan benar itu ada pada diri kita, akui itu sebagai dosa, lalu minta ampun kepada Allah. Insya Allah kada marah. Wa in qila laka ma laysa fika, dan jika dikatakan kepada engkau apa yang tidak ada pada diri engkau, antum ini engken. Padahal kita kada engken. Atau diopinikan radikal, padahal sekedar menyebarkan syariat Islam, dakwahnya rujukannya Quran, Sunnah, Quran, hadis, disambat orang radikal. Artinya inna qila laka ma laysa fik, orang mengatakan apa yang tidak ada pada diri kita, maka apa jawaban kita? Fa ahmadullah, saya memuji Allah, idlam yaj'al fika ma ayrat bihi, karena dia tidak menjadikan pada diri engkau apa yang menjadi aurat, menjadi sesuatu yang memalukan bagi engkau. Jadi disambati orang padahal tidak ada kenyataannya pada diri kita. Alhamdulillah, memuji Allah karena kenyataannya tidak ada pada diri kita. Disambat orang radikal, misalkan tuh Ustaz radikal. Alhamdulillah. Kenapa? Karena memang beragama ini harus radikal. Apa itu radikal? Radik itu kalau dalam biologi kan artinya apa? Akar. Ya kan? Radik itu artinya akar. Dan beragama itu harus punya akar.
Pohon kalau tidak punya akar mudah tumbang. Itu di Banjar yang hari apa semalam hujan benar kalau anginnya kencang, itu banyak pohon tumbang. Akhirnya di mana-mana macet. Tapi selain pohon tumbang, baliho banyak tumbang juga. Baliho calon A, calon B. Jadi bersih jalan. Alhamdulillah. Untung baliho itu umroh kada tumbang. Jadi kalau kita beragama itu dari akar, dari fondamen yang kuat, ya, merujuk langsung kepada dasar yang kuat, Quran, Sunnah, ya, kitab-kitab para ulama mu'tabar, bagus disambat orang mengakar presiden. Ada satu video di Palestina itu, dia mengatakan begini, orang-orang kafir penjajah mengatakan kami ini teroris. Disambat orang teroris. Apa kata dia? Alhamdulillah. Disambat teroris, alhamdulillah. Karena syariat. Kenapa? Karena kalau mereka menyebut kami teroris, berarti kami itu sudah merealisasikan firman Allah Ta'ala. Bahasa Arabnya teroris itu apa? Irhab. Dari kata arhaba yurhibu irhaban. Fahuwa murhibun. Nah murhib teroris. Menterornya, menggentarkannya itu irhab. Maka di Quran disebutkan apa jar Quran? Wa'idul lahum mastata'tum min quwwatin wa min ribatil khair turhibuna bihi aduwallahi wa aduwakum. Kan gitu. Siapkanlah apa saja yang bisa engkau siapkan. Kalau dulu berupa kuda-kuda yang tertambat. Wa'idul lahum mastata'tum min quwwatin wa min ribatil khail, dan kuda yang tertambat. Dengan itu turhibuna bihi, engkau menggentarkan dengannya aduwallahi wa aduwakum. Turhibu dari kata arhaba yurhibu irhaban. Menggentarkan, menteror, menakut-nakuti musuh. Orang Palestina itu dijajah. 75 tahun tanahnya diambil. Mereka penduduk asli di sana. Sejak tahun 637 Palestina itu menjadi bagian dari kekhilafahan Islam di bawah kepemimpinan Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Ya, 1200 tahun di bawah kekuasaan Islam. Pernah diambil tentara salib, tapi kembali dibebaskan oleh Salahuddin Al-Ayyubi. Baru mulai tahun 1917 atas restu dari Inggris, ada menteri luar negeri namanya Arthur Balfour. Dia membuat satu deklarasi disebut Deklarasi Balfour. Akhirnya orang-orang Yahudi itu pindah ke sana, menempati tanah Palestina, tanah milik kaum muslimin. Dan kemudian setelah khilafah runtuh 1924, makin banyak mereka tinggal di sana. Hari ini 51% orang Yahudi yang ada di dunia itu tinggal di Palestina dan menguasai 85% tanah Palestina. Sementara penduduk aslinya, orang Muslim, itu hanya meninggali 15% saja dari tanah mereka. Sebagiannya pindah, 5 jutaan itu pindah ke Suriah, ke Libanon, ke Turki. Ya, waktu saat ke Turki itu banyak pengungsi dari Suriah, dari Suriah, dari Palestina. Jadi penduduk aslinya terusir, orang luar masuk sana. Nah, lalu tanggal 14 Mei tahun 1948, Yahudi Zionis ini mendeklarasikan sebuah negara disebut sebagai negara Israel. Sejak 1948 sampai sekarang, itu berarti 75 tahun mereka ya, mengambil alih tanah kaum muslimin. Lalu kaum muslimin melawan, ya, Hamas melawan, Jihad Islami melawan, dan faksi-faksi bersenjata di sana melawan. Disebut oleh Israel, disebut oleh Amerika, mereka itu teroris. Alhamdulillah kata mereka. Berarti kami sudah mewujudkan firman Allah, turhibuna bihi aduwallahi wa aduwakum. Paham maksudnya? Nah, jadi kalau memang itu ada pada diri kita dan itu sesuai dengan kehendak Allah, alhamdulillah. Artinya kita sudah memenuhi apa yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa qala Amr bin al-As, berkata Amr bin As, ini sahabat Nabi yang kemudian membebaskan sejumlah wilayah termasuk di Mesir. Akhirnya beliau diangkat sebagai wali atau gubernur di Mesir pada masa kekhilafahan Amirul Mukminin Umar bin Khattab.
Sa'altu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam amma yub'iduni an ghadabillahi ta'ala. Jadi kata Amr bin As, saya bertanya kepada Rasulullah tentang apa yang bisa menjauhkanku dari murkanya Allah Ta'ala. Apa kata Nabi? La taghdab. Jadi kalau kita hendak supaya Allah tidak murka dengan kita. Hendak ada. Hendak? Pian hendak ada Allah sayang lawan kita. Hendak ada. Nah, caranya jangan membuat Allah marah. Bagaimana supaya Allah tidak marah? La taghdab. Jangan engkau melampiaskan marah. Waqala Luqman libnihi, berkata Luqmanul Hakim kepada anaknya, idza aratta an tu'akhi akhan fa aghdibhu fa in ansafaka wa huwa mughadibun wa illa fahdurhu. Ustaz kurang paham maksudnya. Tapi yang jelas begini. Ada hadis tambahan ya, dari pertanyaan Amr bin As tadi di dalam kitab Jawahir Al-Lu'lu'iyah. Sedikit tambahan. Diriwayatkan dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, beliau menyatakan, man dafa'a ghaidhahu, siapa yang menolak, siapa yang menahan, siapa yang memanajemen marahnya, dafa'allahu anhu azabahu, maka Allah akan menolak darinya azabnya, siksanya. Jadi orang yang bisa menahan marahnya, maka Allah akan jauhkan dari siksanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa man hafidha lisanahu satarallahu auratahu. Siapa yang bisa menjaga lisannya, maka Allah jaga auratnya. Nah, makanya kita jaga lisan kita. Mudah-mudahan Allah jaga aurat kita. Ya, aib kita tidak dinampakkan. Wa anhu sallallahu alaihi wasallam annahu qala, Nabi juga bersabda, man kadhama ghaidhan wa huwa yastati'u ayyun fadahu. Siapa yang bisa menahan marahnya padahal dia mampu untuk melampiaskan marahnya, ja'allahu yaumal qiyamati ala ru'usil khalaiq. Nanti Allah akan panggil dia pada hari kiamat sebagai pemimpin para makhluk. Jadi pemimpinnya. Hatta yukhayyirahu fi ayyil huri sya'a. Sampai kemudian Allah nyuruh dia milih mana bidadari yang engkau kehendaki. Adil Abidin. Abidin itu artinya hamba Allah. Ya, bukan atas biaya dinas. Ini ada Haji Abidin. Siapa Haji Abidin? Sekalinya berangkat haji atas biaya dinas. Ila Zaid. Karena petugas kesehatan, jadi berangkat atas biaya dinas. Ngarannya Haji Abidin. Jadi orang yang menahan marahnya nanti diangkat oleh Allah sebagai pemimpinnya para makhluk dan nanti disuruh memilih bidadari yang mana saja dia kehendaki. Wa fi riwayatin man kadzama ghaidhan wa huwa qadirun ala imdaihi. Siapa yang bisa menahan marah padahal dia mampu untuk melampiaskannya, mala Allahu qalbahu nuran wa amnan wa imanan wa zawjahu minal huril aini ma syaa. Maka apa? Allah akan penuhi hatinya dengan cahaya, dengan rasa aman dan keimanan, lalu nanti Allah akan kawinkan dia dengan bidadari dari mana saja yang dia inginkan. Ingat itu hadisnya. Ya Allah ya Rasulullah, mudahan kawa kita mengamalkan. Amin Allahumma amin. Idza kana yaumul qiyamati nada munadin. Jika nanti pada hari kiamat maka ada yang memanggil, man kana ajruhu 'ala Allah, siapa yang pahalanya itu dalam genggaman Allah, falyadkhulil jannah, maka dia akan masuk surga. Termasuk puasa tuh. Puasa itu kan pahalanya ditahan. Ujar Allah Ta'ala, Pak, asyamu li, puasa itu pahalanya untukku, wa ana ajzibi, dan aku yang akan membalasnya. Jadi Allah tidak sebutkan berapa ganjaran pahala puasa, dan pahalanya itu ditahan. Dan puasa itu asyamu junnatun, kata Nabi. Puasa itulah junnah, perisai. Malam yahrikha, sebelum dia menghancurkannya. Bagaimana dia menghancurkan tameng puasa? Dengan menghibah, dengan namimah, termasuk dengan amarah. Jadi puasa itu diantara yang bisa menjaga kesabaran.
Nah, maka nanti pahalanya dipegang oleh Allah nanti pada hari kiamat ya Allah falyadkhulil jannah, masuk surga. Fayuqalu, maka dikatakan man dzalladzi ajruhu 'ala Allah, siapa yang punya pahala yang dalam genggaman Allah, fayaqumul 'afun, maka berdirilah orang yang memberikan maaf terhadap manusia, fayaqumul 'afuna 'anin nas, berdiri orang yang memberikan maaf kepada manusia, yadkhuluna jannata bighairi hisab, maka dia nanti akan masuk surga tanpa bisa. Ada perhitungan lagi kan Allah. Harus lagi perhitungan dah. Sok jalan. Nyamannya gitu. Hisab itu berat. Makanya kita minta Rabbi hasibni hisaban yasira. Ya Allah, hisab kami dengan hisab yang ringan. Mun kawa itu jangan kada sampai hisaban. Santri MDM berat masuk surga. Amin Allahumma amin. Aman pada. Kada usah berhitungan. Jadi kada usah berhitungan. Maka beramal kita juga jangan berhitung. Sudah sekian wirid, wirid terus, puasa terus, baca kitab terus, tugas terus. Kada usah berhitung. Bila berhitung, karena berhitung juga Allah. Tapi bila kita kada berhitung, insya Allah dakhala jannah bighairi hisab. Dan di antara yang kada berhitung itu sabar. Makanya di Quran disebutkan innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Innama hanyalah yuwaffuna balasan as-sabiruna buat orang yang sabar, ajrahum pahalanya bighairi hisab. Dan puasa itu bagian untuk membentuk kesabaran. Menahan marah itu juga bagian dari kesabaran. Makanya nyambung nih. Orang yang pahalanya dalam genggaman Allah itu orang yang menahan marahnya. Masuk surga bighairi hisab. Ada kisah terakhir ya penutup. Ada kisahnya mirip-mirip ini, satu saja Ustaz. Ma hukiya anna jariyata kanat tusibul ma'ali Ali bin Husain. Jadi diceritakan bahwa ada seorang jariyah, budak perempuan, itu tidak sengaja tusibbul ma, tersiramkan air ke Ali bin Husain. Lalu jatuhlah tekonya ya min yadihi ala wajhihi, dari tangannya mengenai wajahnya Imam Ali bin Husain, luka wajah beliau. Lalu si budak ini, jariyah ini membaca wal kadhiminal ghaidha. Apa arti wal kadhiminal ghaidha? Dan menahan marah. Faqala laha, lalu berkatalah Imam Ali bin Husain, qad, sungguh telah kutahan marahku. Sekalinya melanjutkan ayatnya si jariyah ini, wal afina 'anin nas. Di tausiahnya tuannya sudah salah mentausiah belum. Tapi alim jariyahnya yang dibacakan Quran. Tahunya kalau dibacakan Quran tuannya ini luluh. Wal afina 'anin nas. Lalu kata beliau apa? Qala laha qad afallahu anki. Angki kalau kana binian. Kalau lakian angka. Ya, jangan salah domir. Stiker gin di WA salah domir bahaya. Hari ini tuh ada kejadian di salah satu grup. Telah meninggal ibu dari salah seorang siswa kita. Apa kalimatnya? Telah innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Telah meninggal ibu dari salah seorang siswa kita, yang dia adalah pengurus OSIS. Kalimatnya perhatikan. Ibu dari salah seorang siswa kita. Allahumma ighfir lahu, Allahumma ighfir lahu, Allahumma ighfir lahu, Allahumma ighfir lahu. Jahil ya jahil, jangan pahamlah. Itu kan stiker, kalau Allahumma ighfir lahu, Allahumma ighfir lahu kan stiker di WA aja. Jahil ya jahil, tapi jangan merokap. Seikong aja nang salah. Ini jauh berataan. Berataan yang komen Allahumma ighfir lahu, Allahumma ighfir lahu. Ya kada nonton juga insyaallah Bapak. Ustaz kada menyambat juga apa gitu kan. Ya kita penutup lah ya. Allahumma ighfir laha. Binian ibu dari salah seorang siswa kita. Berarti kan babe niat.
Jangan sampai kan mayitnya protes. Aku lain waria nangai. Aku asli bebinian. Cakanya waria, Allahumma gfirlah hahuha gitu kan. Ini jelas binian. Allah. Jadi ujar Imam Ali bin Husain, qad afallahu anki. Sungguh Allah telah mengampuni engkau. Rupanya kada tuntong disambungnya ayatnya. Masya Allah. Wallahu yuhibbul muhsinin. Dan Allah menyukai orang-orang yang berbuat ihsan. Apa itu ihsan? Berbuat lebih baik daripada yang diminta. Bersihilah masjid ini ruang induknya. Ruang induk jadi minta sampai WC dibersihinya. Itu si ihsan. Jangan disuruh bersih masjid. Nang bersih masjid. Kawan di kiau. Sini. Kawan datang bersihnya hilang. Siapakah itu? Ada saya dicari. Ada yang merasa kadang taubatan nasuha. Taubatan nasuha. Jangan disuruh keguruan kawan di kiau. Imbah kawan datang ini hilang. Wallahu yuhibbul muhsinin. Lalu kata Imam Ali bin Husain, idhabi fa anti hurratun liwajhillahi ta'ala. Masya Allah. Ujar Sirin, pergi engkau, idhabi. Lakian idhab, kalau binan idhabi. Uf'uli. Kan kita idhabi kan idhabi fa anti, karena sesungguhnya engkau hurratun, sejak hari ini merdeka, liwajhillahi ta'ala, karena Imam Ali berharap ridho dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik, khulasah kesimpulan, satu, marah itu dari syaitan. Marah itu seperti api. Maka untuk memadamkan marah dengan air. Caranya apa? Bila marah segera berwudu. Yang kedua, jika marah dalam keadaan berdiri, segeralah duduk. Jika masih marah, segeralah berbaring. Nah, kalau banyu masih kada cukup, ambil es. Mun banyu biasa kada memadamkan marah, ambil banyu es. Buat ke kulkas bijian. Insyaallah ampe marah. Nah, lalu yang ketiga, supaya kita ini bisa menahan marah, pahami bahwa marah itu mengundang murkanya Allah. Bila kita marah, Allah murka lawan kita. Tapi kalau kita bisa menahan marah, padahal mampu untuk meluapkan rasa marah itu, Allah menghindarkan azabnya dari kita. Ingat itu. Lalu yang keempat, fadilahnya orang yang menahan marah nanti dipanggil pada hari kiamat sebagai pemimpinnya para makhluk, disuruh memilih mana bidadari yang dikehendaki, nanti dikawinkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, jadi mulai hari ini Ustadz kita berataan, ya siapa yang panyarikan sumbu pendek, ada kau dicengeng kawan sarik, ada kau digatok kawan sarik, ingat itu. Sangit itu kada baik. Lampiaskan dengan cara yang baik. Misalkan lagi marah, energinya kan besar. Cabuti rumput kah? Sambil cabut rumput, sarik aku nah. Bila sampai 100 rumput dicabuti, ya biasanya orang marah itu energinya besar. Energinya besar. Nah, mudah-mudahan kita kaum mengamalkan. Amin Allahumma amin. Ala hadhihi niyyah wa kulli niyatin shalihatin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.